Jadi ini di sini pertama kita mencoba membandingkan jika kita bandingkan dengan cara yang kita lakukan sejauh ini. Ya, di sini kita sebut cara tradisional ya, supaya ada namanya. Dan di sini yang e-voting berbasis blockchain. Kalau di cara tradisional, mekanisme yang kita lakukan sejauh ini, ya, kita datang ke TPS, ya, kemudian kita suara di situ ditunggu selesai, semua masuk, kemudian rekapitulasi, kemudian transit ke kantor desa, kemudian nanti ke kantor kecamatan, ya, kemudian ke KPU kabupaten kota, KPU provinsi, KPU pusat, yang kira-kira 1 bulan 1 minggu, kalau lihat 2019 ya, kalau tidak salah, itu kita selesai, kemudian dilakukan rekapitulasi nasional. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada perjalanan surat suara fisik, ada perjalanan kotak suara, kemudian berjenjang dan seterusnya. Kalau di e-voting berbasis blockchain, ya ini kita singkat EBB ya supaya nanti mudah menyebutnya. Itu kita memproyeksikan secara general dulu, itu kira-kira bisa hemat kira-kira 90 triliun. Seperti apa? Ya nanti kita sampaikan. Kemudian juga bisa meminimalisir kalau yang kita lihat adalah konteks pelanggaran yang mungkin atau rentan terjadi pada mekanisme yang tradisional, itu insya Allah di mekanisme ini itu dapat dihilangkan. Ya. Adapun tantangan lain, ya jenis pelanggaran mungkin bentuknya lain, tapi itu isu yang bisa di-encounter juga insya Allah. Di sini yang kita usulkan adalah kita menggunakan aplikasi yang ada di ponsel cerdas kita. Tentu awal kita perlu melakukan validasi KTP dan biometrik ya, melalui HP tadi. Setelah itu masuk ke aplikasi dan dia mengirim apa yang dipilih ya. Kalau itu capres, cawapres, kalau itu caleg ya dan seterusnya. Kemudian secara umum suara nanti harus divalidasi oleh konsorsium ya. Oleh konsorsium di sini. Tentu di sini sebagai contoh adalah KPU, Bawaslu, Parpol, masyarakat, pihak lain yang ditunjuk, siapapun yang menjadi konsorsium dari otoritas. Ya. Ini disebut konsep Proof of Authority yang dianut juga dari cryptocurrency. Yang membedakan ya, di sini tentu prosesnya tidak sepenuhnya manual. Kalau manual nanti akan lama sekali. Ya, jadi ini mix ya. Kita menggunakan proses yang otomatis dengan software. Jadi mengecek, memvalidasi dengan aturan-aturan itu sudah terpenuhi belum? Karena ini semua data digital ya, semua bisa dicek apakah sudah memenuhi aturan. Umpamanya saya memilih ya, apakah NIK saya ini sudah sesuai dapilnya, calegnya dan seterusnya. Ya, begitu valid, nanti summary-nya ya, itu baru dicek oleh KPU, Bawaslu, Parpol dan pihak lain. Jadi ini semacam lebih ke general summary check oleh otoritas-otoritas ini. Jadi bukan yang detail-detail. Kalau detail itu otomatis by software. Intinya di sini ada validasi. Kemudian setelah data tervalidasi, ini konsep agak teknis, mohon maaf, dia dimasukkan ke blok data baru. Ya. Ini istilah, disinilah nanti kita mulai istilah blockchain, ya, blok data baru. Ya. Di sini ada blok-blok data. Di setiap ini bisa dibayangkan umpamanya, ya kita bisa menggunakan satu blok ini untuk satu dapil, ya, catatan suara, ya untuk satu dapil. Ini blok berikutnya dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini disimpan ke pusat-pusat data ini, Pak. Ya, ini pusat-pusat data ini akan banyak. Jadi kita lihat di sini konsepnya desentralisasi. Nanti di bagian akhir saya jelaskan apa bedanya dengan sistem e-voting yang tradisional. Kemudian setelah itu rekapitulasi nasional. Proses ini terkomputerisasi. Ya. Proses ini menggunakan jaringan internet. Berasumsi jaringan lancar, listrik tidak masalah dan segala macam, maka rekapitulasi itu dilakukan secara akumulasi. Artinya ketika dapil terakhir masuk, yaitu artinya rekapitulasi selesai. Jadi hitungannya hari, ya. Kemudian kalau kita tambah beberapa waktu spare untuk audit, ya, mengecek tahapan-tahapan sudah betul, ya dalam hitungan subjektif saya, ya. Nah ini subjektif saya, sedikit saya memperkenalkan background pendidikan saya di IT, jadi insya Allah saya ada gambaran sedikit lah gitu tentang ini. Kemudian itu kira-kira 1 minggu. Ya. Ini kalau kita bandingkan detailnya, insya Allah saya sampaikan di makalah ataupun di slide itu bisa nanti Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Kemudian kalau tradisional kita menggunakan surat suara fisik, ya. Kalau di voting tidak ada surat suara lagi. Ya. Kemudian rekapitulasi ini manual berjenjang, ya, mulai dari TPS hingga seterusnya. Ini rekapitulasi otomatis dan akumulatif. Artinya suara masuk, yaitu juga langsung di rekapitulasi. Gitu.
ada perpindahan kotak suara, kemudian di sana tidak ada perpindahan kotak suara. Kemudian di sini karena ini ya, karena beberapa faktor ini, ya kira-kira ini tentu Bapak Ibu dari KPU lebih pengalaman. Kita lihat di lapangan itu ada lubang-lubang yang menjadi celah untuk pelanggaran, ya barangkali dari TPS hingga ada yang bilang dari TPS hingga kecamatan, ya itu yang rentan sebelum KPUD dan seterusnya. Tapi kita Bapak Ibu lebih paham lah, ya. Artinya karena dia surat suara fisik, barangkali surat suara bisa digantikan atau dan seterusnya, ya rekapitulasi kemudian lembar rekapitulasi itu bisa diganti dan seterusnya, ya perpindahan kotak suara dan lain sebagainya. Nah ini estimasi 1 bulan 1 minggu minimal melihat pemilu 2019. Kemudian kalau yang sebelahnya e-voting EBB ini insya Allah estimasi 1 minggu plus dengan audit, dengan auditnya. Kalau dari Bawaslu tahun 2019 dilaporkan ada 16.100 pelanggaran administrasi, 374 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.400-an pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Yang kita khawatirkan ini tentu adalah hanya pucuknya saja, ya. Di bawahnya takutnya masih besar yang belum dilaporkan. Nah, ini dari catatan yang kita dapatkan itu Pak ya. Kalau dari sistem mekanisme yang kita lakukan sejauh ini, minimal dari KPU itu kalau kita simulasikan itu ada sekitar 5,9 juta penyelenggara. Ya, kalau badan ad hoc-nya kan sampai sekian juta, kemudian sisanya nanti pegawai dari KPU gitu ya. Tapi ini lebih banyak tentu badan ad hoc-nya. Kemudian juga 800-an ribu pengawas dari Bawaslu, TNI Polri terlibat sekitar 32.000. Nah ini yang paling banyak memang 12 juta orang saksi. Ya. Ini sumber-sumbernya ada di Pak, ada di makalah juga, kita taruh sumber-sumbernya. Jadi ini kami menghindari kalau angka-angka seperti ini itu sesuatu yang subjektif, jadi ada sumber-sumbernya untuk direferensi. Nah, e-voting EBB ini berbasis blockchain ini tidak butuh badan ad hoc penyelenggara karena ya tidak butuh lagi orang-orang di TPS, ya, kemudian kecamatan, kemudian tadi kantor desa kecamatan dan lain sebagainya. Kemudian tidak butuh lagi intinya cara penyelenggaranya kan sudah berbeda, cara pengawasannya juga berbeda, cara pengamanannya sudah berbeda, cara menyaksikannya juga berbeda gitu. Jadi ini hampir tidak butuh lagi. Ya. Bukan kemudian tidak butuh penyelenggara enggak ya. Ini kan kami garis bawahi badan ad hoc-nya gitu. Nah kalau di cara tradisional juga kita lihat kebutuhan kita cukup banyak Pak secara material Bapak Ibu. Jadi ada 4 juta kotak suara, lebih dari 4 juta, lebih dari 75 juta keping. Ini 2019. Saya sendiri belum melihat detail 2024 rencananya, tapi saya lihat sebagian ada rencana perubahan kertas suara juga, surat suara. Kalau yang 2019 lebih dari 52 juta lembar sampul, lebih dari 990 juta surat suara dan 1,6 juta botol tinta dan lain sebagainya. Karena kita sudah berbasis digital, ini kita tidak perlu lagi materi-materi ini, material-material ini. Nah, ini satu simulasi ya, secara umum dulu, artinya perlu didetailkan. Dan saya juga mencari sumber-sumbernya dari berbagai macam media mainstream yang saya sitasi gitu ya. Yang kalau media-media itu saya coba exclude gitu. Jadi ini tentu Bapak Ibu yang di KPU bisa mengkoreksi nanti barangkali kurang tepat, tapi yang ini saya yakin ini saya ambil dari CNN ya. Jadi saya coba cari breakdown itu belum banyak, hanya CNN yang publish. Kalau badan ad hoc KPU di CNN itu dikatakan 42,8 triliun badan ad hoc untuk honor, mohon maaf, ini saya singkat saja, honor badan ad hoc. Kemudian kertas tinta dan lain-lain itu 16,68. Tahapan lain sekitar 14 triliun termasuk renovasi gedung dan lain sebagainya. Itu barangkali karena kita kalau seandainya berubah ke digitalisasi, itu mungkin tidak perlu banyak seperti renovasi gedung arsip barangkali dan seterusnya. Itu kalau kita sisihkan 30% kira-kira 4 triliun. Dan metode pengawasan juga sangat berbeda.